Mau ngonten, live streaming, mau cover lagu, mau karaokean, udah nggak perlu pakai alat yang mahal-mahal. Cukup pakai sound card VA8 Plus saja, harga murah, kualitasnya nggak murahan. Sekarang, BH Korslet, kalau untuk live streaming, karaokean, cover lagu, cukup pakai VA8 Plus yang dari TAF Studio, kualitasnya bagus, nggak kalah dengan sound card mahal, bisa dihubungkan ke media apa aja. Seperti speaker aktif, mixer ampli, laptop, gitar, handphone, dan lain-lain. Ingat ya, berkualitas itu nggak harus bikin dompet terkuras. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 503. Apa yang terjadi? Teriak Raja Perunggu Gui King panik. Mereka menuangkan cairan ajaib yang bisa terbakar itu di sekeliling kaki gunung kita. Orang kepercayaan itu menjelaskan dengan terbata-bata. Tetua Agung, Raja Perunggu semuanya terkejut ketakutan. Ayo semua turun ke bawah, sebaiknya kita mengikuti apapun yang diinginkan Chen Ce ini, jika kita tidak mau bernasib sama dengan Gunung Daheisan. Mereka bergegas turun gunung dengan panik, dan akhirnya bertemu Chen Wu yang tetap sama, tenang dan tanpa ekspresi. Akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lama, terjadi kesepakatan di antara mereka, Raja Perunggu dan Tetua Agung, dengan terpaksa menyerahkan 2000 lebih pemuda suku Perunggu untuk ikut dengan Chen Wu ke desa Chenjia. Chen Wu tiba di desa Chenjia pada tengah malam, saat itu terjadi sedikit kekacauan di pintu desa Chenjia. Pada pagi harinya, Zhao Junlin mendatangi Chen Ce. Saudara Chen, selamat pagi. Apakah tidurmu nyenyak tadi malam? Chen Ce ketakutan ketika melihat Zhao Junlin datang menyambutnya dengan senyuman di pagi hari. Di pagi hari, Zhao Junlin bersandar di bawah sinar matahari. Dia sudah sangat cantik. Meskipun dia mengenakan pakaian pria, senyumnya tetap sangat cantik. Yang lebih penting, Chen Ce tidak bersenang-senang tadi malam. Di masa sulit ini, sulit bagi Chen Ce untuk akrab dengan istri-istrinya yang penurut. Tadi malam, dia menemani Liu Xiaoxiao dan Chen Xiaole yang patuh. Meskipun gadis kecil itu belum bisa berbicara, dia sudah bisa mengoceh. Matanya yang besar berwarna hitam dan bening, yang bahkan lebih indah dari permata terindah di dunia. Awalnya, Chen Ce berencana untuk tidur dengan Chen Xiaole, tetapi gadis itu harus bangun tengah malam untuk minum susu. Chen Ce berdiri di sana, menatapnya dengan iri untuk waktu yang lama. Awalnya, dia ingin minum juga, tetapi Liu Xiaoxiao tidak mengizinkannya, mengatakan bahwa putrinya sendiri tidak punya cukup minuman, dan ayah ini benar-benar ingin merebutnya. Sungguh kejam. Karena Liu Xiaoxiao menolak memberinya apapun, Chen Ce merasa sedikit kesal, berpikir bahwa jika Anda tidak memberinya apapun, orang lain akan memberikannya kepadanya. Meskipun mungkin tidak cukup, baunya tetap harum. Jadi dia membawa Luo Sanshan ke rumah sebelah. Setelah Luo Sanshan kembali, Chen Ce belum berhubungan intim dengannya. Tentu saja, dia ingin bertengkar hebat dengan Chen Ce. Seperti kata pepatah, perpisahan yang lama lebih baik daripada pernikahan baru. Luo Sanshan adalah orang yang memiliki minat seksual terkuat di antara keempat gadis itu. Ketika dia tidak punya kegiatan, dia bahkan ingin membantu Chen Ce memberi pelajaran kepada saudara perempuan lainnya. Jadi, ketika Chen Ce mengajaknya bertanding, dia sebenarnya tidak keberatan dan ingin menerimanya, tetapi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Chen Ce menginginkannya, dan Luo Sanshan setuju, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya. Haidnya datang di saat yang tidak tepat. Meskipun Luo Sanshan berkata tidak apa-apa, Chen Ce tidak bisa menyakiti tubuhnya seperti ini. Selain itu, dia tidak suka pertempuran berdarah. Bagaimana jadinya? Namun dia menahan diri, dan pada akhirnya dia hanya bisa mencari Li Linzi atau Qiyu Yaoer. Li Linzi pergi untuk mengawasi pertempuran. Dia mengajukan permohonan atas inisiatifnya sendiri karena dia selalu merasa tidak aman. Meskipun saat itu malam, orang-orang Qiang tidak peduli dengan siang atau malam. Mereka akan memulai perang kapan saja dan di mana saja. Jadi dia mengambil inisiatif untuk membawa orang untuk mengawasi pertempuran. Sekarang Chen Ce ingin bertarung dengannya tetapi tidak dapat menemukan siapapun, itu merepotkan. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan pada akhirnya adalah Qiyu Yaoer. Tentu saja, bukan karena Chen Ce tidak menyukainya, dia hanya merasa bahwa dia memiliki 4 istri,
tetapi ketika dia ingin berhubungan intim, dia hanya punya satu pilihan, itu terlalu sempit. Qiu Yaoer adalah yang paling patuh. Mengetahui bahwa suaminya menginginkannya, dia tidak hanya mandi, tetapi juga berdandan. Namun, keterampilannya tidak terlalu bagus, dan wajahnya dicat besar. Gadis yang awalnya murni dan cantik dibuat terlihat seperti gadis malam. Chen Ce awalnya sangat tertarik padanya, tetapi pada akhirnya. Begitu pula setelah memadamkan lampu. Ini adalah apa yang direncanakan Chen Ce sejak awal. Namun, tepat saat dia sampai pada intinya, dia tiba-tiba menerima informasi intelijen militer yang mendesak bahwa sebagian orang Qiang benar-benar telah menerobos kota Xinyu dan menyerang markas besar desa Chenjia. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Sejak perang dimulai, kecuali Kuleskar dan yang lainnya di awal, ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke markas besar desa Chenjia. Jadi Chen Ce tidak mau repot-repot berhubungan intim dengan Qiu Yaoer. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya dan pergi bersamanya untuk memeriksa pintu masuk desa. Tanpa diduga, hanya ada pasukan kecil yang terdiri lebih dari 10 orang. Pasukan kecil inilah yang berhasil menerobos blokade dan tiba di pintu masuk desa Chenjia. Pasukan kecil ini juga cukup pintar. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat menembus tembok desa Chenjia, mereka berpencar dan bersembunyi di mana-mana. Tujuan mereka tentu saja untuk menimbulkan kekacauan bagi desa Chenjia. Meskipun belasan orang itu tampaknya tidak menimbulkan ancaman berarti, Chen Ce tetap memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka satu persatu. Keributan ini berlangsung hampir sepanjang malam. Ketika ia kembali beristirahat, Chen Ce kehilangan minat dan akhirnya tertidur sampai sekarang. Ketertarikan seksual dapat ditekan tetapi tidak dapat dihilangkan. Ketika Chen Ce melihat Zhao Junlin, yang begitu cantik hingga bersinar di bawah sinar matahari pagi, dia merasa seolah-olah telah melihat bidadari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tubuh bagian bawahnya. Dia benar-benar ingin melihat kaki putih seperti batu giok itu lagi. Namun sayangnya terhalang dan tidak dapat dilihat. Ini sungguh penuh kebencian. Bab 504. Selamat pagi, Saudara Zhao. Chen Ce juga menyapa Zhao Junlin sambil tersenyum. Zhao Junlin tidak menyadari tatapan mata Chen Ce yang penuh ketamakan, tetapi maju bersama kelompok prajurit bonekanya untuk memberikan harta karun kepada Chen Ce. Saudara Chen, tolong lihat, ini adalah orang-orang dari suku perunggu yang dibawa kembali oleh Chen Wu tadi malam, tetapi sekarang mereka telah menjadi pengawalku. Hehe, kamu tidak akan menyalahkanku karena memberikan orang-orang ini untuk kumanfaatkan, kan? Aneh. Fat Gold dan Tin Tiger keduanya dibawa oleh Zhao Junlin. Kemampuan merekalah yang membuat orang-orang klan perunggu ini menjadi boneka. Hak apa yang dimiliki Chen Ce untuk menyalahkan mereka? Tentu saja tidak. Saudara Zhao, ambil saja sebanyak yang kau mau. Ngomong-ngomong, apakah Chen Wu sudah kembali? Berapa banyak anggota klan perunggu yang kau bawa kembali kemarin? 2005, semuanya berusia muda. Yah, lumayan, sangat bagus. Xiao Wu benar-benar tidak mengecewakanku. Chen Ce memuji Chen Wu tanpa ragu. Chen Wu dan Xiao Yong adalah jiwa masa depan seluruh desa Chenjia. Dengan mereka berdua, desa Chenjia pasti akan maju lebih jauh di masa depan. Meskipun Chen Ce tidak tidur nyenyak tadi malam, dia masih bersemangat saat mengobrol dengan Zhao Junlin. Dia sarapan dengan Zhao Junlin dan bertemu Li Linzi yang telah kembali. Ketika Li Linzi melihat dua orang itu berbicara dan tertawa, wajahnya kembali muram. Namun, dia tidak membuat masalah lebih lanjut saat ini. Dia hanya lebih khawatir bahwa suaminya akan menjadi seorang gay. Chen Ce tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Linzi, kemarilah dan makan bersama kami. Bagaimana? Kamu sudah bekerja keras malam ini. Apakah ada berita baru? Li Linzi datang dan duduk di sebelah Chen Ce. Kami mengobrol sebentar dan mengetahui gerakan terbaru mereka. Sekarang kita dapat yakin bahwa tiga suku Qiang utama telah memutuskan untuk menyerang desa Chenjia kita. Meskipun pasukan utama mereka tidak berada di tempat yang sama, tujuan mereka sangat konsisten. Ini berarti bahwa apa yang menanti desa Chenjia kita ditakdirkan menjadi pertempuran yang sulit. Chen Ce mengangguk, ini adalah sesuatu yang sudah kuharapkan sejak lama, tetapi reaksi mereka masih sedikit lebih lambat dari yang kuharapkan. Tapi itu bagus. Ini memberi kita cukup waktu untuk bersiap. Tidaklah baik jika menundanya terlalu lama, karena jika terlambat, keadaan ekonomi desa Chenjia akan runtuh. Namun,
Tidak baik untuk memulai terlalu dini. Sekarang gudang senjata di desa Chenjia hanya dapat memproduksi 2 set anak panah peledak sehari, dan saat ini hanya ada sekitar 20 set yang tersedia. Artinya, benda ini paling banyak hanya dapat melawan gelombang pertempuran pemblokiran. Jika kita mulai nanti, kita akan mencoba memiliki 40 atau 50 set. Adapun granat fragmentasi yang diajarkan Chen Che kepada Lu Yuanhui, memang kuat, tetapi desain senjata, penyesuaian amunisi, penyaringan material, dan sebagainya semuanya memerlukan banyak percobaan. Ini tidak akan terpecahkan dalam 1 atau 2 hari, jadi saya khawatir kita tidak bisa mengandalkan granat fragmentasi dalam perang ini. Bahkan panah peledak pun butuh waktu lebih dari sebulan untuk dirancang oleh Lu Yuanhui dan timnya. Mereka bisa dikatakan sebagai insinyur terbaik di dunia. Bahkan mereka perlu menghabiskan banyak waktu, yang menunjukkan betapa langkanya benda-benda ini. Namun, jumlah anak panah benang perak cukup banyak. Saat ini, ada sekitar 400 set yang tersedia, yang dapat dianggap sebagai senjata yang relatif melimpah. Selama digunakan dengan benar, anak panah benang perak ini dapat menjadi senjata utama dalam pertempuran yang menentukan. Selain itu, ada sekitar 5 ton bensin, yang semuanya disimpan di gudang senjata yang dijaga ketat, tempat di mana tidak ada sumber api yang diizinkan di sekitarnya. Ini juga merupakan senjata strategis, tetapi pada akhirnya, masih tergantung pada tenaga manusia. Anggota tim penjaga desa Chenjia baru-baru ini menerima hadiah, yaitu baju besi infanteri yang telah disimpan di gudang senjata desa Chenjia selama jangka waktu tertentu. Munculnya baju zirah infanteri tersebut pasti akan membuat garda desa Chenjia menjadi tim super. Sayangnya jumlah orangnya masih terlalu sedikit. Hanya 500 orang saja sudah bisa dianggap sebagai kekuatan kejutan. Bab 505. Debu kuning bergulung-gulung. Cuaca di bulan Mei menjadi sangat panas, terutama setelah banyaknya orang dan kuda yang menginjak tanah. Debu yang berterbangan sangat tebal di bawah terik matahari pada siang hari. Sekelompok orang Qiang dari suku penyihir Wu melakukan perjalanan jauh tanpa disiplin. Mereka memegang senjata mereka erat-erat di tangan mereka. Sebagian besar dari mereka telanjang, kecuali sepotong kain cawat dari kulit binatang yang melingkari pinggang mereka. Masing-masing dari mereka berkulit gelap. Terik matahari menyinari tubuh mereka, menyebabkan mereka berkeringat banyak. Ketika debu yang berterbangan jatuh ke tubuh mereka, debu tersebut langsung bercampur dengan keringat dan berubah menjadi gumpalan lumpur. Namun, orang-orang Wu ini tidak terlalu peduli dengan hal ini. Mereka bernapas dengan berat dan mengikuti kelompok besar itu ke depan dengan mata penuh tekad. Mereka hanya menggosok area di sekitar mata mereka dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa penglihatan mereka baik sehingga mereka dapat melihat arah dengan jelas. Pohon anggrek tanduk kuning raksasa menghalangi banyak sinar matahari, sehingga menghasilkan keteduhan yang luar biasa bagi daratan. Orang-orang Wucu, mengenakan jubah hitam yang merupakan ciri khas tetua agung klan Wu, setengah berlutut di tanah, menyambut satu-satunya raja klan Wu mereka, Raja Wu He. Raja penyihir, dia adalah seorang pria yang bahkan orang-orang Wucu tidak berani meremehkannya, seorang pria yang memiliki kekuatan absolut di antara klan Wu. Namun, sosok Raja penyihir Wu He tidak terlihat begitu menonjol. Tingginya hanya 1,75 meter, kurus, dan mengenakan mahkota hitam gelap. Mahkota ini diberikan oleh kaisar sebelumnya dari dinasti Zhou Agung. Awalnya terbuat dari emas murni, tetapi setelah puluhan tahun dipatina, warnanya berubah dari emas menjadi hitam gelap. Beliau sangat peduli dengan kehormatan ini, karena dianggap sebagai pengakuan dari kaisar terdahulu dinasti Zhou besar, yang setara dengan pengakuan terselubung bahwa dia adalah raja seluruh suku Qiang, bukan hanya raja suku Wu. Ya, memang aneh. Meskipun pada umumnya setiap orang Qiang memandang rendah orang Da Zhou dan menganggap mereka sebagai domba berkaki dua, mereka sangat percaya tahayul terhadap visi orang Da Zhou dan meyakini bahwa raja yang diakui oleh orang Da Zhou adalah raja ortodoks mereka, orang Qiang. Oleh karena itu, tidak peduli apakah mereka suku darah atau klan roh, mereka sebenarnya tidak begitu menyukai Wu He, bukan karena alasan lain, tetapi karena orang ini suka bertindak seperti raja semua orang Qiang. Salam, Raja. Wu Churen memberi hormat pada Wu He dengan hormat. Yang lain hanya tahu bahwa He suka pamer, tetapi orang-orang Wu Chu tahu betapa kejamnya pria ini dan betapa unik visinya. Alasan mengapa klan Wu mampu tumbuh lebih besar dan lebih kuat serta menonjol di antara 4 suku utama terutama karena Wu He. Orang ini baru menjadi raja penyihir Wu selama lebih dari 10 tahun,
Tetapi ia telah melipat gandakan kekuatan klan Wu, sehingga klan Wu mampu menjadi pemimpin dari 4 suku utama. Di bawah komando Wu Hei, ia tidak hanya memiliki pasukan tetap seperti orang Wuchu, tetapi ia juga memiliki 3 pasukan Qiang khusus yang luar biasa. Yang satu adalah pasukan perang laut dan amfibi. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 500 orang, tetapi mereka adalah kelompok yang paling menonjol di antara suku Qiang. Suku Qiang tidak menyukai air dan biasanya mereka bahkan tidak mandi. Namun, ke-500 orang ini dilatih oleh Wu Hei agar memiliki keterampilan air yang baik. Kelompok kedua adalah kavaleri perisai perunggu dan kavaleri palu berat, satu-satunya kavaleri di antara 4 suku Qiang. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 600. Namun, masing-masing dari mereka telah dipilih secara ketat, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengangkat perisai perunggu seberat puluhan kilogram. Perisai tembaga, palu tembaga, dan beberapa pelat tembaga pada kuda perang, seorang pria dan seekor kuda jika digabungkan beratnya lebih dari 200 kilogram tembaga. Bukan berarti mereka kebal terhadap pedang dan senjata api, tetapi setidaknya mereka dapat bertahan terhadap 80% serangan senjata. Ini adalah suku Wu yang mampu membunuh banyak orang di antara 4 suku besar, dan itu berada di pegunungan dan hutan. Peran kavaleri pernah diejek oleh 3 suku lainnya. Tapi sekarang, peran kavaleri berat akan terungkap. Unit ketiga adalah unit binatang buas. Unit ini adalah yang paling misterius. Bahkan orang-orang Wuchu tidak mengetahui detail unit ini. Orang-orang Wuchu hanya tahu bahwa unit binatang buas ini tidak hanya mencakup raja hutan, harimau, tetapi juga gajah yang tak terkalahkan, dan bahkan banyak makhluk misterius. Mengenai jumlahnya, orang-orang Wuchu tidak tahu. Biasanya, Raja Wu He tidak terlalu peduli dengan banyak hal, dan dia bahkan mengabaikan ekspedisi klan Wu ke dinasti Zhou besar. Dia memimpin pasukannya untuk berlatih dan memperkuat diri di pegunungan 10.000 jauhnya, dan dia telah lama menjadi legenda misterius klan Wu. Namun kali ini, Gunung Hitam Besar terbakar, dan rute mundur seluruh klan penyihir, klan roh, dan klan darah semuanya terputus. Pria, wanita, tua dan muda semuanya terbunuh atau terluka, jadi bahkan sosok seperti Raja Penyihir Wu He harus keluar dari gunung. Bangunlah, Tetua Agung. Aku benar-benar kecewa padamu. Kau bahkan membiarkan seseorang membakar gunung suci suku Qiang kita. Bahkan ada bantal yang terbuat dari potongan batu giok yang tergantung di tubuh Wu He saat ia duduk di bawah naungan pohon. Jelas, ini bukan hari pertama ia digunakan sebagai bangku. Wu Churen berlutut di sana, malu dan berkata, "Saya ceroboh, Raja. Saya mengatur tidak kurang dari 30 pos pemeriksaan intersepsi di sepanjang jalan. Saya menduga mereka tidak akan dapat menemukan jalan menuju Gunung Dahei. Bagaimanapun, Kaisar Dinasti Zhou Agung saja tidak bisa mencapai Gunung Dahei. Namun siapa yang mengira bahwa Chen Ce benar-benar akan mengambil jalur air? Saya tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya dan langsung tiba di dekat Gunung Dahei kita melalui jalur air, jadi." Wu Churen menjelaskannya secara terperinci. Dia baru saja mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia mengetahuinya karena seseorang dari suku perunggu terpercaya memberikan berita tersebut. Kalau tidak, dia akan tetap tidak tahu apa-apa. Apakah mereka menyeberanginya melalui air? Namun, air di sana sangat bergolak, bahkan perahu ringan pun akan kesulitan untuk menyeberang. Perahu mereka tidak kecil, dan membawa banyak orang. Bagaimana mereka bisa menyeberang ke hulu dan mencapai gunung hitam besar kita? Wu Churen tidak dapat menjawab pertanyaan seperti itu. Dia hanya berlutut di sana. Meskipun cuaca panas, keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Beruntungnya, pada saat ini ada seorang bawahan yang datang menyampaikan pesan. Raja darah dari klan darah, Kusa, Raja Roh dari klan Roh, Heipi dan yang lainnya telah tiba dan meminta pertemuan di luar. Semua orang menoleh dan melihat Kusa, Heipi, dan yang lainnya berhenti tidak jauh dari situ. Mereka sangat tidak senang, terutama Kusa, yang terus mengumpat orang-orang yang menghentikannya. Orang-orang Wuchu semuanya berkeringat dingin. Mereka yang menghentikannya adalah orang-orang kepercayaan Raja Wu He, dan Kusa jelas tidak mengetahui kekuatan Wu He yang sebenarnya, jadi dia sangat tidak senang dengannya. Sebelum dia kembali, Kusa dan yang lainnya boleh-boleh saja bicara omong kosong, tetapi sekarang dia telah kembali dan jelas-jelas sangat tidak senang. Jika Kusa terus bicara omong kosong, maka itu akan menjadi masalah besar. Raja,
Orang-orang itu bukan orang jahat, mereka hanya tidak punya didikan. Raja penyihir mengangguk lembut, biarkan mereka masuk. Anak buahnya melambaikan tangan, dan prajurit yang menghalangi jalan segera mempersilakan orang-orang masuk. Kusa yang datang itu jelas tidak menyadari bahwa orang-orang Wu Chu sedang menatapnya dengan marah. Begitu dia masuk, dia menyerang Wu He. Raja penyihir, apa yang kau lakukan lagi? Kau meminta orang untuk menghentikan kita. Kenapa? Kau harus memamerkan keabsahanmu seperti sebelumnya. Hahaha, ini sangat lucu. Kau kekanak-kanakan. Keabsahan. Siapa yang tidak sah? Kau adalah Raja Penyihir, aku adalah Raja Darah, Kulit Hitam, Heipi adalah Raja Roh, Hantu Hijau, Gui King adalah Raja Perunggu, kita semua sah. Kenapa kau harus melakukan sesuatu yang istimewa? Untungnya, kau membiarkan mereka pergi dengan cepat. Jika kau lebih lambat, aku akan mencincang mereka semua menjadi berkeping-keping. Kusa mengangkat senjata di tangannya dan mendengus dingin. Orang-orang berkulit gelap tidak sesombong dia, tetapi mereka juga memandang Raja Penyihir dengan ketidakpuasan. Mereka mungkin ingin menunggu dia memberi mereka penjelasan. Dia menatap mereka dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Orang-orang Wu Chu melihat bahwa ini akan menjadi berita buruk. Raja Wu sudah dalam keadaan marah, dan jika orang-orang ini terus berbicara omong kosong dan membuatnya kesal, mereka mungkin akan mulai berkelahi di antara mereka sendiri bahkan sebelum mereka melawan Chen Che. Kusa, berhenti bicara omong kosong. Heipi, kalian semua kemari dan duduk. Berhenti berteriak tentang apa yang ortodoks dan apa yang tidak. Kita semua berada di bawah Raja Penyihir. Hanya Raja Penyihir yang merupakan Raja Qiang yang ortodoks. Ingat, dia adalah Raja semua orang Qiang, bukan hanya Raja klan penyihir. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada Heipi dan yang lainnya dengan panik. Heipi dan para tetua menyadari ada yang tidak beres tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, Kusa sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dia mendengus dingin dan hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan. Tiba-tiba, Raja Penyihir berdiri dengan tiba-tiba, dan lelaki kurus itu berjalan langsung ke arah iblis menangis alias Kusa yang setinggi 2 meter. Tingginya hanya 1,75 meter, dan ada perbedaan ukuran yang sangat besar antara dia dan iblis menangis setinggi 2 meter, tetapi lelaki kurus itu memiliki aura yang luar biasa. Meskipun dia pendek, dia sama sekali tidak takut pada iblis yang menangis itu. Sebaliknya, di bawah tatapannya, momentum iblis yang menangis itu sangat melemah. Kamu tidak puas denganku. Kusa mendengus dingin, benar-benar lelucon. Kita orang Qiang selalu menghormati yang kuat. Kau seperti monyet kecil. Mengapa aku harus menurutimu? Aku tahu maksudmu. Bukankah kau hanya ingin menjadi raja semua rakyat Qiang kita? Tapi kau sangat lemah. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi Raja Qiang? Kau sama sekali tidak layak. Dia mengangguk dengan tenang, kalau begitu mari kita bertarung. Pemenangnya adalah Raja Qiang, dan yang kalah akan menyerah. Bagaimana menurutmu? Ketika dia mengatakan hal ini, Wu Churen, Heipi, dan semua tetua di tempat kejadian semuanya tercengang. Wu Churen adalah orang pertama yang berdiri dan menolak, tidak, Raja, ini sama sekali tidak adil bagimu. Namun, dia tahu keyakinannya. Dengan 3 pasukan khusus, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kusa dan yang lainnya. Namun jika hanya pertarungan 1 lawan 1, ceritanya akan berbeda. Menurut pendapat Wu Churen, kemungkinan Wu He menang melawan Kusa dalam pertarungan 1 lawan 1 kurang dari 10%. Perbedaan ukuran antara kedua orang itu terlalu besar dan sama sekali tidak proporsional. Perkelahian seperti itu ibarat orang dewasa menindas anak-anak. Kusa tertawa terbahak-bahak, hahaha, ini sungguh menarik, sungguh menarik. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau, Raja Penyihir, adalah seorang yang sangat berani. Namun, aku, Kusa, bukanlah orang yang suka memanfaatkan. Kali ini, klan penyihirmu membawa klan darah kami turun gunung, yang memberi kami keuntungan besar. Meskipun aku memandang rendah dirimu, Raja Penyihir, aku tidak bisa menindasmu tanpa kesetiaan. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu menggunakan 2 tangan, dan aku akan melawanmu dengan 1 tangan. Selama kau bisa mengalahkanku, maka aku akan menyerah. Bagaimana? Heipi adalah orang pertama yang berdiri dan bertepuk tangan, kalian menyerukan keadilan. Benar sekali, menurut saya ini sangat masuk akal. 7 tetua klan darah juga berpikir bahwa melakukan hal itu sangatlah ampuh.
Perilaku seperti itu merupakan hal yang sangat terhormat di kalangan orang Qiang. Namun Wu He menggelengkan kepalanya, sama-sama, silahkan gunakan kekuatan penuhmu. Oh, kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu. Biar ku beritahu, aku punya kemampuan untuk mencabik-cabik harimau dan macan tutul hidup-hidup. Belum lagi kamu, bahkan kamu dan macan kumbang hitammu pun tidak kupedulikan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya bersama-sama. Kali ini, dia mengabaikannya dan berteriak, meninju tepat di jantung Kusa. Dia tidak cukup tinggi, dan jika dia ingin memukulnya di wajah, dia akan memperlihatkan lebih banyak kelemahannya. Jadi aku hanya bisa berbicara dari hati. Kusa tertawa dan langsung menangkap tinju Wu He. Akan tetapi, yang tidak diduganya ialah saat baru saja ia menyentuh tinju Wu He, He tiba-tiba menarik tangannya, lalu meluncur di bawahnya. Hal-hal seperti mengebor selangkangan tidak hanya sangat memalukan di kalangan orang-orang Zhou Agung, tetapi juga di mata orang-orang Qiang. Kusa Heipi dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa seorang raja penyihir yang bermartabat akan bersedia merendahkan dirinya. Akibat kecerobohannya itu, dia langsung memukulnya dengan pukulan yang membuatnya menangis dan mukanya berubah warna. Setelah kehilangan inisiatif, nasib Kusa pun hancur. Ia bangkit lagi, melompat dari belakang dan meninju bagian belakang kepala Kusa, lalu menghindar ke samping, menghindari pukulan Kusa terlebih dahulu, dan malah menendang tulang rusuknya di bawah ketiak saat Kusa mengangkat tinjunya. Meskipun Kusa berkulit tebal dan berdaging, tendangan itu tetap membuatnya terhuyung kesakitan dan hampir jatuh ke tanah. Namun, penampilannya belum berakhir. Ia lincah seperti monyet, meliuk-liuk di sekitar Kusa yang seperti beruang besar. Setelah beberapa pukulan dan tendangan, Kusa jatuh berlutut dan berteriak, seperti beruang besar yang disengat lebah. Bab 506. Kusa benar-benar dibuat babak belur oleh Wu He, dengan kelincahan dan teik bertarungnya, membuat Kusa terlihat seperti seekor gajah yang dikalahkan oleh semut yang kecil. Akhirnya dia menyerah, dan Wu He pun melepaskannya, karena tujuannya bukan untuk membunuh tapi menyatukan semua orang Qiang. Namun tiba-tiba dari belakang Wu He muncul macan kumbang hitam, yang langsung mendekati Kusa, membuat Kusa ketakutan setengah mati. Semua orang menatap macan kumbang hitam itu dan tanpa sadar menelan ludah mereka untuk meredakan ketegangan di hati mereka. Macan kumbang hitam ini mengingatkan saya pada 3 harimau di desa Chenjia. Menurut Kuleskar, ada 3 harimau di desa Chenjia, yang dibesarkan oleh seorang wanita bernama Luo Sanshan di desa Chenjia. Ketiga harimau ini sangat patuh pada perintahnya. Dalam pertempuran ketika Kuleskar menyerang desa Chenjia, ketiga harimau ini berperan besar dan menewaskan sedikitnya ratusan orang Kuleskar. Wu Churen berbicara di saat yang tepat, menggunakan desa Chenjia untuk mengalihkan konflik saat ini. Jika dia tidak mengalihkan konflik, akan sangat mengerikan jika seseorang benar-benar meninggal. Cara orang-orang Wuchu mengalihkan topik pembicaraan masih sangat efektif. Kusa juga mengambil alih pembicaraan dan berkata, aku tahu tentang ini. Ada seorang pria dari Kuleskar yang sangat dekat dengan suku kita. Dia selamat dari pertempuran. Dikatakan bahwa wanita bernama Luo Sanshan adalah istri Chen Che. Jika kita dapat menangkap Luo Sanshan, maka ketiga harimau itu harus mendengarkan kita. Heipi menggelengkan kepalanya dan mendesah, orang seperti ini pasti dilindungi dengan baik oleh Chen Che. Bagaimana mungkin kita bisa menangkapnya? Lagi pula, bahkan jika kita menangkapnya, apakah dia masih akan mendengarkan kita? Haha, Heipi, kau orang luar dalam hal ini. Dia seorang wanita. Jika dia jatuh ke tangan kita, bagaimana mungkin dia tidak patuh? Beraninya dia tidak patuh. Jika dia tidak patuh, maka kita punya banyak cara dan waktu untuk membuatnya patuh. Hehehe, desis. Kusa baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dia jelas memikirkan sesuatu dan tubuhnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Akan tetapi, tubuhnya yang baru saja berubah sedikit itu tiba-tiba menarik luka yang baru saja dideritanya saat bertarung dengan Wu He, sehingga dia tiba-tiba membuka mulutnya kesakitan, dan ketika dia melihat ke arah Wu He lagi, matanya berubah penuh kebencian. Namun, kejadian ini juga memecah suasana. Semua orang tak kuasa menahan tawa saat melihat ekspresinya. Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak setuju, lawan saja dia. Orang ini benar-benar kejam. Aku sudah membiarkannya pergi, tetapi dia malah menggunakan segala cara untuk melawanku. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia mengumpat tetapi juga yakin.
Bagaimana mungkin Kusa tidak tahu bahwa alasan mengapa Wu He mampu mengalahkannya bukan hanya karena trik-trik kotor itu, tetapi juga karena kecepatan dan kelincahannya, serta pukulan-pukulannya yang mengerikan. Orang ini tidak sederhana. Wu He tidak tertawa, tetapi semua orang tertawa gembira. Setelah beberapa saat, semua orang berhenti dan memandang Wu He dengan sikap yang lebih harmonis. Jika kita pergi ke medan perang, aku akan berhadapan dengan wanita bernama Luo Sanshan itu. Ketiga harimaunya juga lawanku. Kau tidak perlu khawatir tentang mereka. Alasan mengapa aku memberitahumu begitu banyak hari ini terutama karena kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara bersatu. Kali ini, Gunung Dahei terbakar, dan istri, anak-anak, dan orang tua kita semuanya tewas dalam kebakaran itu. Aku lebih marah daripada kalian semua, tetapi aku tahu bahwa kita tidak boleh panik, kita tidak boleh membuat kekacauan, dan kita tidak boleh menyerbu desa Chenjia seperti babi besar yang bodoh. Chen Ce pasti telah menyiapkan penyergapan dan menunggu kita. Jadi, berapa banyak orang yang telah pergi ke sana, dan berapa banyak yang telah kembali hidup-hidup? Pertanyaan Wu He membuat semua orang terdiam. Meskipun tidak semua orang mengetahui dengan jelas situasi keluarga lainnya, mereka tetap mengetahui secara garis besar siapa saja yang meninggal dalam keluarga dan suku mereka sendiri. Jadi, mereka semua terdiam. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Wu He. Mereka benar-benar seperti babi besar yang bodoh yang bergegas maju dan diurus oleh orang lain, dan kemudian beberapa dari mereka kembali dengan malu. Wu He mengabaikan kesedihan mereka dan melanjutkan, Li Chunbao, Ku Biao, Wu Suping, mereka semua adalah anak muda yang sangat berbakat dari generasi muda. Dengan sedikit pelatihan, mereka akan menjadi tetua dan raja berikutnya dari setiap suku. Namun sekarang, mereka telah meninggal selamanya di desa Chenjia tanpa ada yang tersisa. Tidakkah kalian merasa patah semangat dengan hasil seperti itu? Bab 507. Sungguh menyayat hati. Lebih dari sekadar menyayat hati, ini sungguh menyayat hati, kawan. Semua orang memandang Wu He dengan malu dan marah. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana kata-kata menyakitkan seperti itu bisa keluar dari mulutnya, yang tidak terlihat terlalu dingin. Di antara mereka, bahkan ada banyak kerabat mereka. Misalnya, ayah Li Chunbao adalah salah satu tetua. Sekarang ketika dia menyebutkan bahwa putranya meninggal dengan tidak berharga, matanya menjadi merah. Ngomong-ngomong soal ini, kita harus bicara soal Wu Juntu dari klan Wumu. Bagaimana dia bisa berkhianat? Dia malah menjadi anjing pelarian kawanan domba berkaki dua dari Zhou Agung. Demi kawanan domba berkaki dua ini, dia bahkan membunuh banyak anggota klannya dengan tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Seorang tetua tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan kasar. Kata-kata itu segera menyadarkan banyak orang, tetapi tidak ada satupun yang seradikal si tua itu. Ya, apa yang terjadi dengan Wu Juntu? Dia adalah pahlawan muda dari klan Wumu, dan dia bahkan mungkin menjadi Raja Wu berikutnya. Bagaimana dia bisa terlibat dengan domba berkaki dua itu? Wu He, kamu mungkin harus memberi kami penjelasan untuk masalah ini. Bukan hanya Wu Juntu. Banyak orang dari klan Wu yang berperang melawan kita bersamanya. Lebih tepatnya, orang-orang kita dibunuh oleh Wu Juntu dan orang-orangnya. Orang-orang Dazhou bahkan belum memulai. Apa ini? Ini kanibalisme murni. Tidak. Yang paling dibenci adalah klan perunggu. Sialan. Tahukah kau, Wu Juntu dan orang-orangnya masih minoritas. Mayoritas orang berasal dari klan perunggu. Sialan, merekalah yang benar-benar telah bersekutu dengan orang-orang Zhou Agung. Benar sekali, itulah yang dikatakan anak-anak kita saat mereka kembali. Suku perunggu jumlahnya banyak, dan mereka bergabung untuk menghentikan dan membunuh barisan terdepan kita. Apa, ada hal seperti itu? Orang-orang perunggu terkutuk itu, pantas saja mereka tidak pernah menanggapi ketika meminta mereka turun gunung. Ternyata mereka bercampur dengan orang-orang Zhou Agung, sungguh sekelompok binatang buas. Saat mereka berbicara, semua orang mulai mengumpat. Suku Qiang tidak pernah takut gagal, tetapi mereka sangat tidak toleran terhadap pengkhianatan. Wu He mendengarkan sejenak sebelum menanggapi masalah ini. Saya sudah tahu tentang Wu Juntu dan orang-orang perunggu. Menurut pendapat saya, tidak peduli siapa mereka, selama mereka mengkhianati kita, mereka akan dihukum oleh kita. Wu Juntu dan orang-orang perunggu harus mati. Karena mereka mengkhianati kita, kita tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk hidup. Ingat,
Lain kali saat kita bertemu, kita akan bertarung sampai mati, tidak peduli siapapun itu. Keputusan cepat Wu He membuat semua orang berdiri terkagum, dan mereka semua berdiri tegap pada saat yang sama, dengan lantang menjawab, ya. Wu Juntu adalah pemuda yang sangat bergengsi di klan Wu. Yang paling ditakutkan semua orang adalah Wu He dan orang-orang Wu Chu akan melindunginya. Namun, sekarang, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dilihat dari penampilan Wu He, dia mungkin ingin membunuh Wu Juntu lebih dari siapapun. Wu He juga menggunakan kepala Wu Juntu sebagai tanda kesetiaannya. Meskipun kepala itu masih berada di leher Wu Juntu, sikapnya telah membuktikan kepada semua orang Qiang bahwa ia tidak akan melindungi Wu Juntu. Tindakan inilah yang membuat orang-orang Qiang yang tadinya tidak begitu pintar mulai melihat cahaya di mata mereka. Mereka mulai percaya bahwa Wu He adalah pemimpin mereka yang bijaksana. Alhasil, kekompakan kelompok orang Qiang ini mulai mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 508. Pengkhianatan orang-orang perunggu dan Wu Juntu membuat semua orang Qiang yang hadir merasa sangat patah semangat, tetapi di bawah kepemimpinan Wu He, pengkhianatan orang-orang ini menjadi kekuatan kohesif yang sangat kuat pada waktu yang tepat. Dan Wu He pun membuktikan dengan perbuatannya yang nyata, bahwa dirinya lebih pantas menjadi raja bangsa Qiang dibanding yang lain. Hanya dalam waktu setengah hari, Wu He telah menghitung total kekuatan militer ketiga suku, suku penyihir, suku darah, dan suku roh. Klan Wu memiliki jumlah anggota terbanyak dan tidak diragukan lagi merupakan klan terbesar. Saat ini, jumlah total anggota klan yang telah turun gunung melebihi 25.000. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah orang-orang muda yang turun gunung untuk mendapatkan pengalaman, sebagian besar dari mereka berusia antara 13 dan 15 tahun. Namun justru karena mereka turun gunung, mereka terhindar dari kematian tragis. Jika mereka tidak mengizinkan anak-anak muda ini turun gunung untuk berjuang bersama, mereka pasti sudah menjadi tumpukan tanah hangus sekarang. Berikutnya adalah klan darah, dengan lebih dari 18.000 orang, dan yang terkecil adalah klan roh, dengan hanya sekitar 13.000 orang. Kedua klan ini juga mengikuti contoh klan penyihir, dan sebelum gunung hitam besar dibakar, mereka memanggil beberapa orang muda turun gunung untuk mengisi kembali populasi mereka. Oleh karena itu, jumlah total populasi ketiga suku tersebut kini telah mencapai angka yang mencengangkan, yakni 57.000 jiwa. Ini adalah pasukan yang sangat menakutkan. Mereka tidak memiliki kekhawatiran dan hanya kebencian yang tak berujung menunggu mereka untuk membalas dendam. Mereka juga dapat menggunakan bahan-bahan lokal dan menggunakan mayat musuh sebagai makanan. Tentara seperti itu sungguh tak terkalahkan dan mengerikan. Namun pasukan yang sangat menakutkan itu mempunyai kelemahan yang sangat fatal, yaitu mereka tidak terhubung erat satu sama lain, sehingga ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan. Namun sekarang, mereka telah menyambut pemimpin bijaksana mereka, Wu He, atau Wang He atau juga bisa dipanggil He Tian. Orang ini adalah orang yang ambisius, dan dia jauh lebih pintar daripada orang Qiang lainnya. Jika orang Qiang lainnya hanya memiliki satu kepala, maka He Tian setidaknya memiliki beberapa kepala. He Tian menggunakan kecerdasannya untuk dengan cepat menyatukan pasukan dari tiga suku utama dan mengaturnya menjadi infanteri, pemanah, prajurit perisai, dan jenis prajurit lainnya. Di mata orang Qiang biasa, bertempur berarti maju dengan cepat dan membantai musuh sampai mati, tetapi He Tian jelas memiliki pemahaman dan wawasan yang berbeda. Meskipun He Pi, Kusa, Wu Churen dan yang lainnya tidak begitu memahaminya, mereka semua merasa bahwa He Tian luar biasa. Oleh karena itu, meskipun mereka terkejut, mereka juga memiliki keyakinan luar biasa dalam pertempuran ini. Hampir 60.000 orang, ini bukan jumlah yang sedikit. Jumlah total imigran di seluruh kota Xinyu dan desa baru Chenjia sebenarnya hanya sebanyak ini. Tapi sekarang, hanya dalam satu hari, pasukan sebanyak 60.000 orang memasuki kota Xinyu. Pasukan Qiang yang perkasa membentang sejauh mata memandang. Pemandangan ini cukup membuat orang-orang biasa gemetar ketakutan. Bahkan para pengintai pun merasa sedikit takut. Di samping batu kepala lembu besar di kota Xinyu, Chen Ce bersandar pada tangannya dan menatap pasukan Qiang yang perlahan mendekat di kejauhan sambil mendecak lidah. Ini benar-benar langkah yang besar. Aku tidak menyangka mereka akan mengerahkan semua orang Qiang ke sini. Tampaknya pembakaran Gunung Dahei telah memberikan dampak yang besar pada mereka. Chen Ce masih santai. Meskipun jumlah orang Qiang ini banyak, mereka belum sampai pada titik putus asa.
Meskipun jumlah orang Qiang banyak, berkurang satu berarti berkurang satu. Yang lebih penting, selama orang Qiang disingkirkan di sini, pemberontakan Qiang dapat dihentikan di masa mendatang. Perdagangan dari Chengzu, Gunzu ke Jezu dan Suzhou semuanya dapat dibuka. Selain itu, Chen Ce akan memenuhi janji yang dibuatnya ketika putrinya Chen Xiaole lahir, dalam waktu 3 bulan, dia akan membiarkannya hidup di dunia yang damai tanpa orang Qiang. Meskipun sekarang sudah hampir 3 bulan, sudah hampir waktunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sepertinya jumlah orangnya akan melebihi 50.000. Luar biasa. Dan sepertinya ketiga suku itu telah bersatu. Bagaimana mungkin mereka terinspirasi oleh para pelajar dari Daheishan dan memutuskan untuk melakukan sesuatu di menit-menit terakhir? Li Linzi mendapati bahwa suku Qiang tidak berantakan seperti sebelumnya, dan dia langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Coba kulihat. Mendengar ucapannya, Chen Ce juga melihat ke kejauhan. Orang-orang Qiang ini berhenti di daerah terbuka di tepi sungai sekitar 1 kilometer dari kota Xinyu. Benar, kukira mereka akan menyerang secara langsung, tetapi aku tidak menyangka mereka akan berkemah di tepi sungai. Mereka bahkan mengirim orang untuk berpatroli. Ini tidak benar. Kapan orang Qiang menjadi begitu disiplin? Chen Ce juga merasa ada yang tidak beres dan mengerutkan kening. Suamiku, lihatlah ke sana, orang-orang Qiang di hutan tampaknya sedang beristirahat, sementara orang-orang Qiang di tepi sungai sudah mulai menyalakan api dan memasak. Dari siapa orang-orang Qiang bajingan ini belajar hal ini? Qiu Yaoer menunjuk ke hutan dan mengumpat dengan suara pelan. Chen Ce melihat ke arah yang ditunjuknya dan mendapati beberapa orang Qiang sudah tidur di tanah. Ketika kami melihat ke arah sungai lagi, kami melihat orang-orang Qiang menyalakan api dan memasak. Pemandangan mereka memasak juga sangat mengerikan. Apa yang mereka makan tentu saja bukan nasi, tetapi beberapa ternak dan bahkan orang-orang yang telah mereka curi dari suatu tempat. Mereka menyembelih mereka di tempat di tepi sungai dan kemudian memasaknya di tempat. Darah orang-orang atau ternak tersebut telah mewarnai air sungai menjadi merah, sungguh mengejutkan untuk dilihat. Persetan dengan itu, orang-orang seperti Chen Xiaobing dan Chu Zengyi, yang memiliki temperamen buruk, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Mereka semua memandang Chen Ce, berharap Chen Ce dapat menemukan solusi. Chen Ce menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, awalnya aku mengira mereka akan berperang dengan kita tanpa mempedulikan kelelahan mereka, tetapi aku tidak menyangka bahwa pasukan mereka yang besar benar-benar tahu cara beristirahat. Tampaknya mereka sekarang berada di bawah bimbingan seorang ahli. Namun, karena ini masalahnya, tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan keinginan mereka. Mereka ingin tidur, tetapi kita tidak akan membiarkan mereka tidur. Mata semua orang berbinar saat mendengar ini. Chu Zengyi bertepuk tangan dan berkata, benar sekali, Saudara Chen. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Katakan saja apa yang harus kita lakukan. Ayo kita lakukan. Sebelum Chen Ce sempat berkata apa-apa, Li Linzi datang untuk menghentikannya dan berkata, jangan gegabah. Mungkin ini jebakan. Lagi pula, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Qiang itu seperti banteng liar. Mereka selalu menyerbu keluar saat diserang. Mengapa mereka berhenti sekarang? Ini tidak masuk akal. Chen Ce mengangguk, apa yang dikatakan Linzi masuk akal, tapi mari kita uji saja. Tidak perlu melakukan sesuatu yang serius. Aku akan memberimu beberapa instruksi di sini. Wajah Chen Ce memerah tanpa alasan, lalu ia melanjutkan, sekarang kita bisa menganggapnya sebagai perang gerilya. Ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu, ketika musuh maju, kita mundur, ketika musuh bertahan, kita mengganggu, ketika musuh lelah, kita menyerang, ketika musuh mundur, kita mengejar. Tahap ini adalah tahap musuh bertahan, jadi mari kita mulai mengganggu mereka. Semua orang menundukkan kepala, jelas tengah serius menghayati mantra 16 kata itu. Mata beberapa orang tiba-tiba berbinar, sementara yang lain jelas-jelas tidak dapat memahami mantra 16 kata itu dan masih linglung. Kurasa kalian tidak begitu mengerti apa yang kukatakan. Chen Wu, Chen Wu. Ya, Tuan, saya di sini. Chen Wu berlari dari belakang. Chen Ce memanggilnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Chen Wu mendengarkan dan mengangguk, matanya berangsur-angsur cerah. Setelah beberapa saat, Chen Wu mengangguk, baik Tuan, jangan khawatir, saya berjanji akan menyelesaikan tugas. Baiklah, silakan dan berhati-hati,
jaga keselamatan, melindungi diri sendiri adalah hal yang paling penting. Saya mengerti. Kami paham dengan masalah ini. Tidak akan ada masalah. Chen Wu membawa beberapa orang dari kelas junior ke bawah. Orang-orang ini memiliki satu karakteristik, yaitu, mereka telah menjadi orang Qiang yang setengah akrab. Baik dalam penampilan maupun ucapan, mereka dapat berpura-pura sangat mirip. Jika tidak, Chen Wu dan anak buahnya tidak akan dapat menyelinap ke Gunung Dahei dan memahami lingkungan di sana secara menyeluruh. Luo Sanshan menemani Chen Wu turun ke bawah. Dia tidak ingin menyamar karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lagi pula, bahasa Qiang tidak semudah itu dipelajari. Alasan dia turun hanya untuk membantu Chen Wu menyiapkan beberapa senjata. Bab 509. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di hutan di luar kota Xinyu, sekelompok orang Qiang jatuh. Saat matahari terbenam, cuaca berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Hal ini memungkinkan orang Qiang, yang merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang, akhirnya menemukan lingkungan yang baik dan perlahan-lahan tertidur. Di hutan, suara dengkuran terdengar samar-samar, tetapi selalu ada beberapa orang Qiang yang tidak bisa tidur, seperti Heimi dari suku roh. Orang ini adalah keponakan Heipi dan seperti tuan muda di suku roh. Meskipun tidak ada hierarki yang ketat di antara orang-orang Qiang, menjadi keponakan Raja Roh tetap merupakan kehidupan yang sangat mengagumkan. Terutama Heimi sendiri, ia merasa lebih unggul dari orang lain sejak ia masih kecil, dan karena kondisi keluarganya selalu lebih baik dari yang lain, ia merasa tidak bisa tidur di lingkungan seperti itu. Alasannya sangat sederhana, terlalu berisik dan terlalu bau. Orang Qiang pada dasarnya tidak mandi, yang mana tidak apa-apa pada waktu normal, tetapi sekarang kelompok orang Qiang ini semuanya telah mengalami perjalanan panjang, dan semua orang sudah cukup berkeringat. Mereka jatuh berkelompok untuk tidur bersama, dan napas yang mereka hembuskan serta bau badan begitu menyengat sehingga Heimi tidak bisa tidur sama sekali. Ia bahkan sudah berpindah tempat, tetapi tetap saja, ia tidak bisa tidur sama sekali. Pada saat itu, Heimi melihat seorang pemuda dari klan darah lewat sambil membawa sebatang besar daging panggang. Ketika dia melihat seseorang yang belum tidur, dia bertanya apakah mereka ingin memakannya. Kenapa tidak dimakan? Tentu saja Anda harus memakannya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dipanggang, orang Qiang tidak pernah bertanya dari mana makanan itu berasal. Mereka tidak peduli apakah itu domba berkaki 2 atau domba berkaki 4, yang penting rasanya enak, tidak masalah. Heimi awalnya memanjat pohon untuk menghindari bau dan dengkuran teman-temannya. Sekarang ketika dia melihat makanan, dia langsung melompat turun dari pohon, melangkah 2 langkah sekaligus, menghampiri pria klan darah itu, dan dengan paksa mengusir beberapa orang klan darah lainnya yang hendak mengambil daging itu. Makan, makan, makan. Yang kau tahu hanya makan. Kenapa kau tidak memberiku daging sebagai hadiah? Heimi berteriak pada orang-orang itu, lalu berbalik dan mengulurkan tangannya ke bocah klan darah itu, ayo, berikan aku semua dagingnya. Aku ingin semuanya. Anggota klan darah muda itu mundur selangkah dan berkata dengan keras, tidak, ini tidak akan berhasil. Semua ini untuk dimakan semua orang. Setelah semua orang makan dan minum cukup banyak, kita bisa melawan desa Chenjia bersama-sama. Jika hanya kamu yang makan, apa yang akan terjadi pada yang lain? Suara bocah klan darah itu begitu keras hingga membangunkan banyak orang. Orang-orang Qiang yang baru saja dimarahi Heimi juga mulai mengeluh tidak puas. Ya, mengapa harus kuberikan padamu saja, Heimi? Benar sekali, Heimi. Jangan manfaatkan pamanmu sebagai Raja Roh untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Kita semua adalah orang Qiang. Kau tidak dapat menggunakan hak istimewamu. Itu benar. Heimi sangat marah dan bergegas maju serta menendang orang-orang ini beberapa kali. Biasanya dia kuat dan mendominasi di antara suku roh, tetapi di sini tidak hanya ada orang-orang dari suku roh. Sekarang ketiga suku itu bersatu, dan ada orang-orang dari ketiga suku di sini. Banyak orang bahkan tidak mengenal Heimi. Perilaku Heimi secara langsung membuat marah banyak orang. Kamu masih berani memukul orang lain, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang mampu menghadapimu? Persetan dengannya, sial, apakah menjadi keponakan Raja Roh begitu hebat? Sekelompok orang bergegas datang dan tidak hanya menjepit Heimi ke tanah dan memukulinya, tetapi juga merampas semua daging dari tubuh bocah klan darah itu dan memakannya di depan Heimi. Aku sudah memakannya, jadi kenapa? Kalau kamu tidak setuju,
minta pamanmu, Raja Roh, untuk datang dan menghukumku. Aku sudah makan 3 potong. Enak sekali. Mari kita lihat apa yang berani kau lakukan padaku. Heimi dipukuli dan marah, jadi dia mulai menangis dan pergi menemui pamannya Raja Roh. Kerumunan mulai ribut lagi, dan tak lama kemudian semakin banyak orang yang terbangun. Mereka berhenti tidur dan bergegas maju untuk ikut bersenang-senang. Perang sudah di depan mata. Meskipun Hetian berhasil menyatukan ketiga suku, ada begitu banyak konflik sehingga dia, yang baru menjadi Raja Qiang selama beberapa hari, tidak dapat sepenuhnya meredamnya. Oleh karena itu, masalah ini sebenarnya menyebabkan kehebohan besar dan langsung dilaporkan kepada Raja Qiang Hetian. Setelah Hetian mendengar hal ini, dia terdiam dan menyerahkan masalah itu kepada Raja Roh Heipi untuk ditangani. Heipi menatap keponakannya yang dikirim oleh semua orang, merasa gelisah. Inti masalahnya adalah Hetian berkata bahwa dia sedang memberikan muka kepadanya, Raja Roh, kalau tidak dia akan berurusan dengan Heimi sendiri. Tapi Heipi tidak bodoh. Sial, kamu bisa menyelamatkan keponakanku hanya dengan satu perintah, dan sekarang kamu memberikannya kepadaku untuk ditangani. Bisakah aku mengatasinya? Jika aku membiarkannya pergi, itu akan membangkitkan kemarahan publik. Itu seperti memanggang dirinya sendiri di atas api, tetapi Heipi harus menghadapinya. Pada akhirnya, di depan banyak orang sesukunya, Heipi hanya bisa menggantung keponakannya dan memukulinya dengan keras dengan tanaman berduri sebelum dia bisa menenangkan kemarahan semua orang. Si pemuda dari suku Dara itu berdiri berkeliling sambil memakan buah melon, dan di saat yang sama ia terus membagikan makanan dengan bahan-bahan tambahan kepada kerumunan penonton, mengajak mereka untuk makan sepuasnya, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman saat bab nanti. Pemuda dari klan Dara ini tentu saja adalah Chen Wu yang sedang menyamar. Namun, kali ini penyamaran Chen Wu cukup berhasil. Belum lagi orang-orang Qiang yang bodoh ini, bahkan mereka yang mengenalnya pun tidak akan mengenalinya saat mereka melihatnya. Daging di tangan Chen Wu dibumbui secara alami dengan beberapa bahan. Ia menambahkan sedikit bubuk daging yang menggugah selera ke setiap potong daging, tetapi ada juga obat Cina di dalam bubuk daging tersebut, yaitu bubuk puring. Ada sekitar 7 atau 8 orang lain yang melakukan hal yang sama seperti Chen Wu. Mereka bekerja sama untuk membagikan daging yang ditaburi bubuk puring kepada semua orang. Namun, semua orang lebih berhati-hati saat membagikan daging. Mereka biasanya hanya memberikannya kepada orang-orang dari klan darah dan klan penyihir. Jika itu adalah orang dari klan roh, mereka tidak akan memberikannya kepada siapapun atau melarikan diri. Efeknya segera terlihat. Khasiat puring sangat baik. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka yang memakan daging dengan bahan tambahan sudah menunjukkan reaksi. Akibatnya, ratusan orang mulai mengalami diare pada saat yang bersamaan. Sebagai orang Qiang, mereka tidak memiliki kebiasaan pergi ke toilet. Mereka biasanya pergi ke toilet dimanapun yang nyaman. Faktanya, efek puring begitu baik sehingga mereka berbaring dan tidur pada 1 detik, dan mereka merasakannya pada detik berikutnya. Mereka segera bangun dan ingin buang air besar, tetapi sebelum mereka mengambil 2 langkah, mereka bergegas keluar seperti meriam. Beberapa orang Qiang yang sedang tidur bernasib sial, karena mereka langsung dipukul di wajah oleh orang-orang ini seperti bola meriam. Jika orang biasa dari Dazhou, efek ini pasti tidak akan tercapai, lagi pula, orang-orang Dazhou semuanya mengenakan celana. Namun, suku Qiang berbeda. Mereka tidak memakai celana. Sekarang cuaca sedang panas, dan mereka hanya mengenakan kain cawat di tubuh mereka. Ketika mereka ingin buang air besar, mereka tidak peduli dengan hal lain dan hanya mengeluarkannya. Jadi banyak orang yang langsung terbangun karena kotorannya. Dalam sekejap, terjadilah perkelahian di hutan, dan mereka yang terbangun karena suara itu mulai ribut. Persetan denganmu, apa yang kau lakukan? Beraninya kau buang air besar di kepalaku. Orang-orang Qiang yang marah mulai menyerang orang-orang Qiang yang sedang buang air besar. Orang yang dipukul itu langsung merasa ingin buang air besar lebih banyak lagi setelah dipukul di perutnya. Dia hanya melambaikan tangannya dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, gelembung kotoran lainnya mengenai wajah orang di belakangnya dengan suara, puff. Orang-orang di belakang hanya menonton kesenangan. Lagi pula, bagi orang Qiang, dicolek mukanya adalah hal yang sangat lucu. Tapi tadi mereka menertawakan orang lain, dan sekarang giliran mereka. Maka terjadilah perkelahian besar, mereka yang disemprot pun berdiri dan mulai memukuli mereka yang terkena diare.
Orang yang dipukul itu buang air besar sambil dipukul, bau tinja bercampur bau keringat mereka bercampur jadi satu, sungguh luar biasa. Kalau di satu tempat terjadi perkelahian atau dua tempat, itu hanya kebetulan saja. Tapi kalau di ratusan tempat terjadi perkelahian, itu kejadian yang sangat tidak biasa. Hetian, Raja Qiang, segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera mengirim orang untuk menekannya dengan paksa. Maka alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati 7 atau 800 di antara mereka terkena diare, dan lebih dari separuhnya tidak sempat pergi ke toilet, sehingga mereka buang air besar di badan atau bahkan wajah satu sama lain, lalu berkelahi karenanya. Selain mereka yang membuang-buang tenaga dalam pertarungan, rakyat Raja Qiang Hetian juga menemukan hal yang mengerikan, yakni banyak di antara mereka yang benar-benar mati diam-diam dalam tidurnya. Jumlahnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 orang, tetapi cukup membuat orang merasa takut. Berita itu menyebar dengan sendirinya, dan semua orang tahu satu hal, yaitu, di generasi ini, ada ular berbisa yang sangat menakutkan. Jika Anda digigit oleh mereka, Anda akan mati. Begitu banyak dari kita yang meninggal sekaligus, dan begitu banyak orang yang terkena diare. Pasti ada konspirasi. Aku curiga ada pengkhianat di antara kita. Otak Hetian masih sangat bagus, dan dia langsung menebak kunci masalahnya. Pengkhianat. Bagaimana mungkin ada pengkhianat di antara kita? Kita semua adalah orang Qiang. Mungkinkah orang Qiang mau membantu orang-orang Zhou Agung? Kusa merasa agak tidak percaya. Hetian menggelengkan kepalanya, tidak ada yang mustahil. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang Wu Juntu tentang orang-orang suku perunggu? Bukan tidak mungkin ada pengkhianat di antara kita. Kita hanya perlu mencari tahu. Semua orang, sampaikan perintah dan perhatikan untuk melihat apakah kita bisa menemukan orang-orang itu. Perintah Raja Qiang pun disampaikan, dan kemudian terjadi kekacauan lagi. Orang-orang Qiang yang sudah sangat lelah, harus bangun untuk menyambut pemeriksaan, atau beberapa orang tidak bisa tidur karena orang-orang di sekitar mereka telah meninggal, digigit sampai mati oleh ular berbisa. Terlebih lagi, sejauh ini hanya beberapa ular berbisa yang ditemukan, dan semua orang percaya bahwa ada lebih banyak ular berbisa yang bersembunyi di sana. Oleh karena itu, meskipun sangat mengantuk dan lelah, beberapa di antara mereka tidak dapat tidur, dan semangat mereka sangat berkurang. Tak lama kemudian, utusan yang dikirim khusus oleh Raja Qiang menemukan sesuatu. Mereka menemukan sesuatu yang ajaib. Kali ini, mereka yang digigit sampai mati atau diare karena obat bius semuanya berasal dari klan darah dan klan penyihir. Sedangkan orang-orang dari klan roh, meskipun mereka juga makan daging, mereka tidak diare, dan tidak ada yang digigit ular sampai mati. Kalaupun ada, itu akan baik, tetapi ternyata tidak ada. Para utusan khusus ini berpikir bahwa para suku roh terlalu bersih dan telah berhasil menyingkirkan diri mereka sendiri sepenuhnya. Penemuan ini dengan cepat menyebar. Klan darah dan klan penyihir marah, sementara klan roh bingung dan merasa bahwa mereka disalahkan, tetapi mereka tidak memiliki bukti. Para anggota klan darah dan klan penyihir yang pada awalnya tidak begitu pintar, mulai bertanya secara langsung, sedangkan para anggota klan roh dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, jadi wajar saja mereka tidak yakin. Terutama Heipi, dia baru saja berurusan dengan keponakannya Heimi, yang membuatnya merasa terhina dan sudah sangat tidak senang. Tetapi sekarang, anggota klan darah dan anggota klan penyihir terkutuk ini benar-benar berani menimbulkan masalah. Dalam kemarahannya, Heipi membawa anak buahnya dan terlibat konflik besar dengan mereka. Faktanya, beberapa orang tewas di tempat. Setelah menyelesaikannya, Heipi sendiri tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana orang Qiang, yang biasanya begitu kuat dan tangguh seperti babi hutan, bisa mati hanya setelah beberapa langkah. Hanya Chen Wu dan orang lain yang bersembunyi di kerumunan yang mengetahui semua ini. Memanfaatkan kekacauan itu, ia melepaskan ular bambu kecil yang tersembunyi di selangkangannya untuk menggigitnya beberapa kali. Siapa yang bisa bertahan melawan ini? Bersambung ke bab selanjutnya.